Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sahala li'ibadihi tariqan ilal jannati bi talabil ilmi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran kathira. Amma ba'd. Hadirin para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Di antaranya adalah nikmat menuntut ilmu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian kita kali ini berkaitan dengan kitab Nukhbatul Fikar. Pada pertemuan selanjutnya kita sudah membahas muqaddimah daripada kitab Nukhbatul Fikar. Untuk kali ini kita akan membahas tentang karya-karya tulis yang berkaitan tentang ulumul hadis atau mustalah hadis sepanjang masa. Musannif al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata setelah muqaddimah beliau, amma ba'du fa inna tasanifa fi silahi ahli al-hadithi qad kathurat. Matan Nukhbatul Fikarnya adalah sesungguhnya tasanif, ya, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan istilah, ya, berkaitan dengan mustalah ahli hadis itu sudah banyak. Sudah banyak. Jadi karya tulis mereka itu sudah banyak yang berkaitan tentang mustalah atau istilah hadis. Pada masa terdahulu dan pada masa Ibnu Hajar, ya, pada masa terdahulu lil a'immati fil qadim wal hadis. Di masa terdahulu juga di masa Ibnu Hajar Al-Asqalani. At-tasnif fi ulumil hadis, karya-karya tulis dalam ilmu hadis. Ibnu Hajar berkata, famin awwali man sannafa fi dzalika. Di antara ulama yang mulai menulis, ya, yang pertama menulis tentang mustalah hadis adalah Al-Qadi Abu Muhammad Ar-Maharmuzi, yaitu qadi, nama atau kunyahnya lebih dikenal dengan kunyah Abu Muhammad. Kemudian beliau dari Maharmuz, ya, Maharmuz ini bagian daripada negeri Khurasan. Beliau menulis kitab yang berjudul Al-Muhaddits Al-Fasil. Jadi mungkin ini adalah karya pertama yang berkaitan tentang ilmu hadis, ya, yang mana tersebar di antara perkataan ulama-ulama hadis kemudian dikumpulkan oleh beliau, yaitu Abu Muhammad Ar-Maharmuzi, yang dinamakan kitabnya dengan nama Al-Muhaddits Al-Fasil. Nah, hadirin yang mulia, Abu Muhammad ini nama beliau adalah Al-Hasan ibnu Abdurrahman ibnu Khallad. Jadi nama beliau adalah Al-Hasan ibnu Abdurrahman ibni Khallad Ar-Maharmuzi, yang tadi dikenal dengan kunyah Abu Muhammad. Baik, kitab beliau tadi Al-Muhaddits Al-Fasil. Akan tetapi Ibnu Hajar berkata, akan tetapi beliau belum menyempurnakan seluruh istilah dalam kitabnya. Belum menyempurnakan seluruh istilah dalam kitabnya. Kenapa? Karena beliau adalah ulama pertama yang menulis kitab tentang mustalah hadis. Ya, mungkin beliau belum sempat untuk menyempurnakan kitab tersebut, memasukkan semua istilah-istilah yang terdapat pada lisan-lisan ulama hadis di dalam kitab beliau. Kemudian itu ulama yang pertama. Ulama yang kedua yang menulis
kitab tentang mustalah hadis, yaitu Imam Al-Hakim Abu Abdillah An-Naisaburi. Al-Hakim Abu Abdillah An-Naisaburi. Dan di sini Ibnu Hajar menambahkan kunyahnya Abu Abdillah ya. Kenapa? Karena ada juga Imam Al-Hakim yang mana nisbatnya juga kepada Naisaburi, tapi orang lain ya, orang lain. Siapa itu? Yaitu Abu Ahmad. Al-Hakim Abu Ahmad An-Naisaburi ya. Nah, yang menulis kitab tentang usul hadis ini adalah Al-Hakim Abu Abdillah An-Naisaburi. Abu Ahmad atau Al-Hakim Naisaburi Abu Ahmad ini wafatnya tahun 378 Hijriah ya. 378 Hijriah. Adapun Abu Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi yang mana menyusun kitab mustalah hadis wafatnya tahun 454 Hijriah ya. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, kitab beliau juga demikian, lakinnahu lam yuhadzib wa lam yurattib. Ya, akan tapi kitab beliau juga belum ditertibkan ya, belum diperbaiki. Jadi kitab hasil karya Imam Al-Hakim juga masih perlu kepada perbaikan. Selanjutnya adalah Abu Nuaim Al-Asbahani. Yang menulis tentang kitab mustalah hadis adalah Abu Nuaim Al-Asbahani. Fa'amila ala kitabihi mustakhrajan. Nah, maka Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab usul hadis beliau, ini beliau menambahkan bagian-bagian daripada usul hadis ya, daripada kitab-kitab yang terdahulu, daripada kitab karangan Abu Muhammad Romah Ramuzi dan juga kitab karangan Al-Hakim Abu Abdillah An-Naisaburi. Nah, kitab Abu Nuaim ini ada tambahan-tambahan daripada kitab-kitab sebelumnya. Kemudian wa abqa asya' lil mutaqib. Kemudian beliau menyisakan beberapa bagian bagi mereka ulama-ulama yang datang setelahnya untuk menyempurnakan kitab Abu Nuaim Al-Asbahani. Kemudian hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, Abu Nuaim Al-Asbahani ini beliau Al-Hafidh Al-Kabir. Nama beliau adalah Ahmad Ibnu Abdillah Ibni Ahmad Ibni Ishaq Al-Muhaddith Al-Jalil Al-Sufi. Ya, beliau muhaddith, beliau ahli tasawuf. Beliau penulis kitab Hilyatul Auliya. Penulis kitab Hilyatul Auliya yang dikatakan alladzi lam yusannaf fi babihi mithluhu. Yang mana tidak ada kitab yang disusun ya berkaitan dengan bab-bab yang terdapat dalam kitab Hilyatul Auliya seperti karya tulis Abu Nuaim Al-Asbahani. Kemudian selanjutnya hadirin yang mulia, yang keempat, kemudian datanglah Imam Khatib Al-Baghdadi. Imam Khatib Al-Baghdadi atau dikenal Abu Bakar ini Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau menulis kitab ya berkaitan tentang istilah-istilah dalam ilmu hadis yang dinamakan oleh beliau Al-Kifayah. Masya Allah ya, kalau kita lihat dari namanya Al-Kifayah sudah cukup. Nah, jadi seolah-olah kitab beliau ini sudah mencukupi daripada kitab-kitab sebelumnya. Ya, sudah cukup. Nama kitab beliau adalah Al-Kifayah. Fi adabiha kitaban samahu al-jami li adabi syekhi wasami. Khusus tentang mustalah hadis, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menulis kitab tadi dengan judul Al-Kifayah. Sementara beliau menyusun kitab juga yang berkaitan tentang adab, ya, adab bagi seorang muhaddits. Beliau tulis dengan nama Al-Jami li Adabi Syekhi Wasami. Akan tetapi yang sampai pada kita ya, yang bisa kita dapatkan di toko-toko buku, judul yang dikenal adalah Al-Jami li Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami. Ya, ini yang kita akan dapatkan di toko-toko buku adalah Al-Jami li Akhlaqir Rawi wa Adabi Asami. Nah, subhanallah, di sini Imam Khatib Al-Baghdadi ini subhanallah dikatakan wa qala fannun min fununil hadits illa wa qad sannafa fihi kitaban mufradan. Jadi sangat sedikit sekali atau hampir mungkin tidak ada satu bagian
satu bagian daripada ilmu hadis, kecuali Imam Khatib Al-Baghdadi akan menulis kitab tersendiri yang berkaitan tentang kaidah tersebut. Misal kalau bab tentang tadlis, beliau akan menulis kitab tentang tadlis. Atau misalkan tentang mursal, akan menulis kitab tentang mursal. Atau kitab tentang mutasyabih, akan menulis kitab tentang mutasyabih. Dan lain sebagainya. Jadi tidak ada satu bagian daripada istilah atau usul hadis kecuali beliau akan menyusun kitab tersendiri mengenai bab tersebut. Nah, kalau kita mendapatkan di kitab yang telah kita pelajari di Baiquniyah mungkin hadis sahih ada dalam Baiquniyah, hadis hasan ada dalam Baiquniyah, hadis dhaif ada dalam Baiquniyah, kemudian hadis munqati ada dalam Baiquniyah. Semuanya beberapa bab hadis itu ada dalam kitab Manzumah Baiquniyah. Nah, Imam Khatib Al-Baghdadi untuk memudahkan pemahaman kita, beliau akan menyusun kitab khusus berkaitan dengan bab-bab tersendiri tadi. Bab sahih sendiri, bab hasan sendiri, bab dhaif sendiri, dan semua babnya. Wa qalla fannun min funun fil hadis. Taib. Sehingga dikatakan Al-Hafidz Abu Bakar Ibnu Nuqtah ya berkata, kullu man ansafa alima annal muhadditsina ba'dal khatibi iyalun ala kutubihi. Jadi bagi mereka yang punya sifat insaf ya, punya sifat adil dalam perkataan dan perbuatannya, dia punya sifat adil, dia pasti akan mengakui bahwasanya setiap ahli hadis yang datang setelah Imam Khatib Al-Baghdadi, maka dia adalah keluarga kepada kitab-kitabnya Khatib Al-Baghdadi. Karena beliau yang membuka pemahaman tersebut. Kita bagaimana mau memahami irsal, mursal. Imam Khatib Al-Baghdadi buat kita khusus tentang mursal. Sehingga kita akan memahami, oh contoh-contohnya seperti begini, mursal itu. Akhirnya faham. Kemudian bab tadlis, kemudian bab munqati', kemudian bab maqtu' dan lain sebagainya. Makanya Ibnu Nuqtah berkata, bagi mereka yang memiliki sifat adil, maka mereka tahu bahwasanya setiap ahli hadis yang datang setelah Khatib Al-Baghdadi itu adalah keluarga kepada kitabnya Khatib Al-Baghdadi. Kemudian hadirin yang Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah Al-Qadiyat ya, Al-Qadiyat. Beliau menulis kitab yang berkaitan tentang mustalah hadis yang ya kitabnya tidak terlalu tebal ya. Beliau memberi nama kitab tersebut dengan nama Al-Ilma'. Jadi kitab mustalah karangan Qadiyat itu kitab Al-Ilma'. Jadi kitab-kitab yang telah kita sebutkan tadi ini kitab-kitab yang memang dipelajari oleh ulama-ulama hadis di zaman dahulu sampai sekarang. Selanjutnya di masa selanjutnya yaitu Abu Hafs Al-Mayaniji. Abu Hafs Al-Mayaniji beliau juga menyusun kitab yang berkaitan tentang mustalah, yaitu diberi nama Malaya Sa'ul Muhadditha Jahluhu. Malaya Sa'ul Muhadditha Jahluhu. Ini perkara-perkara yang tidak layak seorang muhadis tidak tahu mengenai perkara tersebut. Ini akan beliau jelaskan sehingga akan aneh kalau seseorang dia mengaku sebagai muhadis tapi tidak mengetahui bab-bab tersebut. Nah, itu kitab-kitab yang dijelaskan tadi itulah kitab yang masyhur ya di kalangan ahli hadis di masa Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab-kitab tersebut ada di masanya, kemudian dibacakan kepada santri-santri ya, kemudian dipelajari. Kemudian ada juga kitab Ibnu Hajar berkata dalam matan nukhbahnya, ukhtusirat qad kathurat wa busitat wa ikhtusirat. Jadi kitab usul hadis itu udah banyak. Sudah dijelaskan yang masyhur tadi 6 kitab. Kemudian banyak pula yang telah mensyarahkan kitab tersebut. Mensyarahkan, memperluas, memperpanjang ya bahasan dalam mustalah hadis. Lihat tawafara ilmuha sehingga ilmu hadis menjadi semakin luas. Kemudian setelah dipanjangkan, kemudian waktu sirat kemudian diringkas, dipendekkan ya. Liyatayassara fahmuha. Baik, agar untuk
memudahkan kefahamannya. Ini dikatakan di sini ya. Ibnu Hajar berkata, jadi kitab-kitab hadis itu diringkas, tujuannya adalah untuk memudahkan kefahamannya. Ilmu hadis diringkas untuk memudahkan kefahamannya. Di sini dijelaskan bahwasanya auradat alal musannif rahimahullah ta'ala anal ikhtisar litaysiril hifdi la litaysiril fahmi. Maksud daripada musannif, kenapa kitab usul hadis itu diringkas dari kitab yang besar kemudian diringkas menjadi kitab yang kecil adalah untuk memudahkan kefahaman. Maksudnya adalah untuk memudahkan menghafal usul hadis tersebut. Bukan untuk memudahkan kefahamannya secara mutlak, tapi untuk memudahkan menghafal usul hadis tersebut. Fa idza kana muradu fahmun matinun la yazulu sari'an fa inna ma idza ikhtusirat sahula hifdhuha wa hina idzin sahula fahmuha bisababi hifdhiha. Jadi kalau seandainya kefahaman yang memang sangat kuat ya, agar seseorang memahami ilmu mustalah, kemudian dia faham dan tidak cepat lupa. Bagaimana caranya agar dia faham mustalah hadis kemudian dia tidak cepat lupa? Caranya hendaknya dia menghafal ringkasan kitab yang berkaitan dengan mustalah hadis. Kalau seandainya dia menghafal ikhtisar ya, kitab-kitab ringkasan mustalah hadis, maka akan memudahkan dia untuk memahami mustalah hadis karena dia sudah hafal ilmu tersebut. Nah, jadi maksud Ibnu Hajar kitab hadis ini sudah diringkas agar memudahkan kefahamannya. Maksudnya adalah untuk memudahkan hafalannya, sehingga karena dia sudah menghafal maka akan memudahkan untuk memahami mustalah hadis tersebut. Kemudian hadirin yang mulia, kita sekarang masuk kepada kitab-kitab ikhtisar ya, kitab-kitab yang ringkasan. Maka Ibnu Hajar berkata, sehingga datanglah Al-Hafidh Al-Faqih Taqiyuddin Abu Amr Uthman Ibnu Salah. Sehingga datanglah seorang ulama Al-Hafidh ya, hafidh hadis Al-Faqih yang faham akan fiqih. Siapa? Yaitu Abu Amr yang dikenal dengan nama Ibnu As-Salah. Dikenal dengan nama Ibnu As-Salah. Hadirin yang mulia, Ibnu Salah ini Asy-Syafi'i ya, bermadhab fikih Syafi'i. Kitab karangan beliau itu diberi nama Ulumul Hadis. Ulumul Hadis. Tapi masyhur kitab beliau itu dikenal oleh ulama-ulama dengan nama Muqaddimah Ibnu Salah. Dengan nama Muqaddimah Ibnu Salah. Sebetulnya nama yang benar, nama kitab karangan Ibnu Salah yang benar itu adalah Ma'rifatu Anwa'i Ilmil Hadis. Ya, yang benar kitab karya Ibnu Salah yang kita kenal dengan Muqaddimah Ibnu Salah itu Ma'rifatu Anwa'i Ilmi Al-Hadis. Kemudian hadirin yang mulia, maka beliau mengumpulkan usul-usul hadis tersebut ketika beliau mengajar hadis di Madrasah Asyrafiyah. Mengajar kitab hadis di Madrasah Asyrafiyah. Maka beliau memperbaiki bagian-bagian daripada usul hadis tersebut. Kemudian beliau mengimlakannya, ya, mendiktekannya kepada murid-murid beliau. Syai'an ba'da syai'in, sedikit demi sedikit. Jadi kitab Ibnu Salah, ya, yang kita kenal dengan Muqaddimah Ibnu Salah ini, itu hasil imla diktenya Ibnu Salah kepada murid-muridnya sedikit demi sedikit. Nah, karena hasil dikte, hasil imla, falihadza lam yahsul tartibuhu 'alal wad'il munasib, kata Ibnu Hajar. Oleh karena itu, karena hasil imla, maka tertib daripada kitab Ibnu Salah itu kurang cocok, ya, sebagaimana tertib dalam ilmu hadis. Kemudian wa'tana bi tasanifil khatib al-mufarraqati. Beliau memberikan perhatian yang banyak, ya, Ibnu Salah terhadap kitab-kitab karya Al-Khatib Al-Baghdadi yang tadi terbagi-bagi, ya, kitab-kitab yang terbagi-bagi. Kemudian beliau akan menambahkan
faidah-faidah ya daripada kitab-kitab Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian beliau akan kumpulkan tadi bagian yang berserakan sehingga dikumpulkan dalam satu kitab. Nah, oleh karena itu, karena beliau telah mengumpulkan bagian-bagian yang berserakan sehingga menjadi satu kitab tersendiri yang mengumpulkan semua bagian usul hadis, maka ulama-ulama saat itu lebih cenderung untuk mempelajari kitab karya Ibnu Salah, yaitu Muqaddimah Ibnu Salah. Wasaru bisairihi. Kemudian ulama-ulama akan berjalan sebagaimana jalannya Ibnu Salah. Mereka akan mengambil pendapatnya Ibnu Salah yang dijadikan sebagai rujukan dalam memahami hadis. Maka fala yuhsa, tidak bisa dihitung mereka yang berkhidmat kepada kitabnya Ibnu Salah, Muqaddimah Ibnu Salah. Berapa banyak mereka yang membuat nazam ya yang berkaitan dengan Muqaddimah Ibnu Salah. Kemudian berapa banyak orang yang membuat ikhtisar ya yang meringkas kitab Ibnu Salah. Kemudian berapa juga mereka yang memperbaiki kitab daripada Ibnu Salah. Dan juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan menemukan banyak sekali ya. Di antaranya mereka yang membuat nazam khusus ya tentang Muqaddimah Ibnu Salah adalah Al-Hafidz Abu Fadl Al-Iraqi, yaitu Al-Hafidz Iraqi Syekhul Musannif, guru daripada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau membuat nazam sehingga diberi nama yang kita kenal adalah Alfiyatul Iraqi. Jadi nazamnya 1000 bait kurang lebih. Itu adalah nazam isinya adalah Muqaddimah Ibnu Salah. Kemudian yang meringkasnya diantaranya adalah Imam An-Nawawi ya. Kita bisa menemukan kitabnya dengan nama At-Taqrib wa Taisir. Imam Nawawi membuat ringkasan kitab Ibnu Salah ya, Muqaddimah tadi. Wa fil Irsyadi ghaliban, juga merangkum dalam kitab Al-Irsyad. Jadi Imam Nawawi punya kitab rangkuman akan kitab Ibnu Salah. Yaitu dari Ibnu Salah dirangkum oleh Imam Nawawi kepada Irsyad, dari kitab Al-Irsyad diperbaiki dan dirangkum lagi menjadi kitab Taqrib wa Taisir. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada sebab Ibnu Hajar menyusun kitab Nukhbatu al-Fikar. Beliau berkata, "Fasa'alani ba'dul ikhwani an ulakhisa lahul muhimma min dzalika." Karena banyak sekali kitab mustalah hadis tadi, maka sebagian ikhwan ya, sebagian saudara-saudara saya itu meminta kepada saya untuk merangkum, meringkas bagi mereka perkara-perkara penting saja yang terdapat dalam kitab-kitab yang tadi banyak. Qad kathurat wa busitat wa ikhtusirat. Jadi kitabnya banyak sekali, kitab hadis. Yang besarnya banyak, kemudian ringkasannya banyak, nazamnya banyak. Tapi ikhtisar juga banyak gitu kan. Nah, jadi pengen tolong tuliskan buat kami itu kitab yang ringkas tapi penting, dan itu adalah bagian daripada ilmu hadis yang terdapat dalam kitab-kitab ulama terdahulu. Nah, maka di Subhanahu wa taala Ibnu Hajar berkata, fa ajabtuhu ila su'alihi. Maka saya memenuhi permintaan saudara saya untuk menyusun rangkuman yang penting yang berkaitan tentang ilmu hadis. Kemudian raja al-indiraj fi tilkal masalik. Ya. Ibnu Hajar berkata, raja al-indiraj fi tilkal masalik ay halu kauni rajian, saya berharap an akuna mundarijan fi masalik alil hadis. Saya berharap saya bisa masuk di dalam jalan-jalannya mereka ulama hadis. Atau maksudnya ay rajian indiraja kitabi hadza fi silki kutubil musannifina aw li ajli rajal indiraj. Atau begini, kitab-kitab hadis tadi yang banyak, kathurat, busitot, waktu sirat. Kemudian saya ingin merangkum perkara-perkara penting dari kitab-kitab tadi yang disebutkan kitab-kitab hadis yang masyhur sepanjang masa tadi. Nah, saya harap kitab ini
yang mana saya rangkum perkara-perkara penting ini. Mudah-mudahan saya bisa masuk ke dalam deretan kitab-kitab musannifin yang telah saya sebutkan tadi. Jadi mudah-mudahan kitab ini bisa berderet ya dengan satu benang seperti mana untayan kalung misalkan yang berisi permata atau tasbih misal. Nah, mudah-mudahan kitab saya ini yang tadi sudah dijelaskan semua kitab-kitab yang masyhur, mudah-mudahan kitab yang kecil ini yang mana hasil rangkuman ini yang berisikan perkara-perkara penting tadi bisa masuk ke dalam rantai tadi ya. Maka subhanahu wa ta'ala alhamdulillah untuk muqaddimah dan sebab penulisan kitab Nukhbatul Fikar sudah kita bahas di sini. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami kitab ini, dan kita akan lanjutkan materi selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Hadza akhiruhu Allahu a'lam wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.